Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Kelompok 5 dengan tema Studi Perdamaian dalam Perspektif Idealis. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, Hai, perkenalkan nama aku Yudhiska Gece Kamila, NIMku 2020-150. aku sendiri Devi Nurena Safitri, NIMku 2020-314. Perkenalkan, nama aku Via Putri dengan NIM 2020-180. Aku Ismita Nuraini dengan NIM 2020-125. Oke, di podcast kali ini kita akan ngomongin apa sih teman-teman? Studi perdamaian dalam perspektif idealisme. Juga nanti ada contoh-contoh konfliknya juga ya. Terus apa lagi? Ini kita juga akan ngomongin mengenai pengertian studi perdamaian. Terus nih Mbak Via. Setelah itu kita juga akan membahas mengenai pengertian dari perspektif idealisme. Nah, yang paling penting nih perdamaian dari sudut pandang idealismenya sendiri. Di podcast ini juga kita akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu pembahasan mengenai perspektif idealisme dan juga pengertian studi perdamaian. Oke, untuk sesi yang kedua kita akan membahas mengenai perdamaian dalam perspektif idealisme dan juga contoh-contoh konfliknya. Stay tune. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertama mengenai pengertian studi perdamaian dan pengertian perspektif idealisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang studi perdamaian. Jadi, istilah perdamaian ini berasal dari kata dasar damai yang secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu peace, berasal dari bahasa Anglo-Prancis yaitu paix, yang diambil dari bahasa Latin yaitu pax, yang berarti persetujuan atau keselarasan. Perdamaian biasanya diartikan dengan konsep resolusi konflik karena dalam proses penyelesaian konflik tersebut tidak terdapat kekerasan yang digunakan untuk mencapai situasi damai. Jadi gini nih Vi, perdamaian itu juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat tersebut dapat hidup berdampingan meskipun mereka tuh memiliki perbedaan budaya, sosial, dan juga lain-lain. Jadi jika kita membicarakan mengenai studi perdamaian, maka kita juga akan membicarakan mengenai pembaruan dalam hubungan internasional. Namun studi perdamaian sendiri telah muncul sejak selesainya Perang Dunia Kedua yang bertujuan untuk mencegah timbulnya Perang Dunia kembali, gitu Mbak Mita. Bener banget tuh, jadi awalnya ini studi perdamaian itu hanya ada pada ruang lingkup internasional aja. Tapi sejak abad ke-21 udah mulai komprehensif, sehingga juga membahas mengenai konflik antar individu juga. Nah, studi perdamaian ini awalnya kan emang fokus pada membahas mengenai perlombaan senjata antara blok Barat dan juga blok Timur, serta pecahnya nuklir yang dialami oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi seperti itu. Iya, bener nih. Dan juga setelah itu beberapa tokoh juga menyebutkan mengenai perdamaian. Salah satunya tokoh yaitu Gabriel Marcel pada tahun 1889 sampai 1973. Jadi kalau kita membahas mengenai perdamaian ini ada beberapa tokoh nih yang ada, yaitu salah satunya Gabriel Marcel yang merupakan seorang filsuf asal Perancis. Dia memiliki minat terhadap masalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini menurut Marcel yaitu merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dicicipi oleh umat manusia melalui sebuah perjuangan, yaitu dengan adanya komitmen pribadi atas masa depan manusia. Oke, jadi perdamaian menurut Marcel ini bermakna dinamis karena perdamaian tersebut, jika nanti perdamaian tersebut tercipta, maka perdamaian itu tidak hanya tinggal perdamaian saja, tapi perdamaian itu sendiri akan berarti sebagai keamanan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Jadi selain Marcel ini ada juga Bertrand Russell nih. Dia mengatakan perdamaian dunia itu akan terjadi jika terciptanya suatu pemerintahan dunia. Karena pemerintahan dunia itu dianggap sebagai alat untuk menghindarkan dari persaingan antar bangsa yang akan menimbulkan peperangan. Maka dari itu, Russell ini menyebutkan dalam suatu pemerintahan yang baik itu harus terdapat penghormatan terhadap kebebasan. Maka Russell juga lebih condong pada Amerika Serikat karena dia menganggap bahwa sebagai negara yang memiliki kebebasan pendapat, berbicara, dan juga bertanya,
Russell menghargai dan mengakui hak individu tersebut. Ia mempunyai kecenderungan terhadap negara yang mengakui hak-hak individu dan juga rakyatnya. Negara ini dianggap sebagai suatu tempat individu yang berharap untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi sudah seharusnya negara memberi dan juga memperluas kebebasan terhadap individu. Oke, jadi Mbak Mita gimana nih kaitannya terkait studi perdamaian dengan studi hubungan internasional? Oke, jadi studi perdamaian itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang diturunkan dari ilmu hubungan internasional. Nah, studi perdamaian ini hadir untuk membahas masalah-masalah seputar konflik, perang, dan juga resolusinya. Jadi ada nih salah satu resolusi konflik yang ada di studi perdamaian yang biasa dikenal dengan konflik transformasi. Konsep transformasi konflik ini bertujuan untuk menghentikan konflik, mengubah pola-pola hubungan negatif antara pihak-pihak yang berkonflik, dan juga mengubah struktur politik, sosial, dan juga ekonomi yang akan menimbulkan pola-pola hubungan negatif. Maka dari itu ada Bapak Studi Perdamaian yaitu Johan Galtung. Ini mengatakan bahwa damai merupakan kondisi tanpa kekerasan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat langsung dan juga struktural atau tidak langsung. Galtung juga menjelaskan bahwa kondisi damai ini merupakan kondisi tanpa kekerasan serta ketidakadilan sosial dalam masyarakat, sehingga terdapat dua definisi nih mengenai perdamaian tersebut. Yang pertama ada negative peace, ditandai dengan ketidakadilan konflik antara kedua belah pihak untuk mencapai kepentingan masing-masing. Ciri-cirinya yaitu tidak adanya pertunjukan kekuatan dan juga suasana yang terjadi bukan karena perang, tetapi karena ketidakadilan sosial serta penindasan dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada positive peace. Ini ditandai dengan keberadaan suatu perangkat, penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif agar dapat mencegah timbulnya konflik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian perspektif idealisme. Perspektif idealisme sendiri merupakan suatu perilaku atau sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, estetika, dan agama. Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap perdamaian, termasuk dalam lingkup hubungan internasional. Nah, oleh karena itu, sebenarnya manusia memiliki watak ingin damai. Dan dianalogikan bangsa-bangsa, jadi mereka menganggap bangsa-bangsa serupa dengan manusia, dengan asumsi bahwa semua konflik pasti akan berakhir. Dengan kata lain, mereka berusaha mencapai perdamaian yang abadi dan memusnahkan kemiskinan. Jadi, seseorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seseorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi seringkali dinamakan idealis. Kecuali dengan menggunakan abstraksi yang membahayakan, yaitu yang memusatkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari benda dengan mengesampingkan aspek-aspek lainnya yang sama pentingnya. Oke, jadi nih Vi, aku mau tanya, dari pembahasan yang kamu bilang tadi, kaum idealis ini lebih condong untuk menekankan pada teori apa? Jadi kaum idealis ini lebih condong untuk menekankan teori koherensi atau konsistensi keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan. Kaum idealis sendiri menekankan kesatuan organik dari proses dunia, dari percobaan kebenaran, yakni suatu putusan atau judgment dipandang benar jika ia sesuai dengan putusan-putusan lain yang telah diterima sebagai yang benar. Oh, jadi gitu. Terus apa nih yang dirasakan oleh pemikir idealis untuk membangun sebuah perdamaian tersebut? Nah, yang disarankan pemikir idealis untuk membangun perdamaian ialah dengan konsep internasionalisme, bahwa segala sesuatu dapat diatasi ketika suatu negara berhubungan dengan negara lain, di mana mereka punya kesempatan, saling ketergantungan. Dan saling ketergantungan inilah yang membuat mereka berpikir, sepertinya kita dapat saling tergantung dengan yang lain dan kita bisa damai tanpa adanya perang, bahkan dapat mewujudkan sebuah pemerintahan yang adil. Dalam idealisme sendiri terdapat pengelompokan, tetapi tidak ada satu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumpang tindih. Jenis-jenis tersebut ada 3. Yang pertama, idealisme subjektif. Jenis idealisme ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapatkan tantangan nih. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal jiwa dan persepsinya atau ide-idenya merupakan segala sesuatu yang ada.
Kaum idealis subjektif juga mengatakan bahwa tak mungkin ada benda atau persepsi tanpa seseorang yang mengetahui benda atau persepsi tersebut. Selanjutnya terdapat jenis-jenis idealisme. Oh, jadi gitu nih. Subjek atau akal seakan-akan menciptakan objeknya, bahwa apa yang real atau persepsi yang dilakukan oleh akal tersebut. Yang kedua ada idealisme objektif, yaitu banyaknya filosofis idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektisme yang ekstrim atau mentalisme nih. Dan mereka juga menolak pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dalam sendiri. Yang ketiga ada personalisme atau idealisme personal. Personalisme ini muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalisme, realistis dasar itu bukan pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikir. Dan mereka percaya bahwa proses hidup itu lebih penting daripada bentuk-bentuk ekspresi, kata-kata, atau arti-arti yang tetap. Serta mereka juga menekankan nih, realisasi kemampuan dan kekuatan seseorang dengan jalan kemerdekaan dan mengontrol diri sendiri. Nah, oleh karena itu, personalitas mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada apa saja selainnya. Maka masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga tiap orang dapat memperoleh kehidupan dan kesempatan yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yuriski dan Devi. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini akan ada pembahasan mengenai studi perdamaian dalam perspektif idealis. Sama nanti juga ada contoh-contoh konfliknya loh. Nah, tadi kan di podcast sebelumnya udah dibahas tuh tentang apa sih perspektif idealisme itu dan apa sih studi perdamaian itu. Di podcast yang kedua ini kita bakal lebih fokus tentang perdamaian dari perspektif idealisme dan contoh-contoh konfliknya. Perdamaian dalam perspektif idealisme itu, kaum idealisme itu memandang bahwa dan memahami kalau perdamaian itu adalah suatu di mana negara dan individunya itu berada dalam keadaan damai, sejahtera, dan nggak ada ancaman dari manapun. Kaum idealisme ini juga memandang bahwa watak manusia ini adalah watak dari bangsa yang sebenarnya pengen hidup damai. Jadi, watak manusia ini adalah watak-watak bangsa yang sebenarnya tuh pengen hidup damai, Mbak Devi. Jadi kayak mereka tuh nggak pengen perang, pengennya hidup damai gitu. Kemudian perspektif idealisme ini memiliki satu ide perdamaian tunggal, Mbak Devi, yang dianut oleh kaum idealisme, yaitu idenya tuh gini, udahlah semua konflik tuh bakalan berakhir gitu. Kayak ya udah, kayak orang pacaran kan pasti ntar baikan lagi gitu ya. Ini idealis ini bisa dikatain positive vibes banget. Iya, sih. kayak positive thinking juga, kayak mereka tuh yakin damai gitu. Oke. Nah, kalau dalam praktek empirisnya nih, kaum idealisme itu memiliki satu konsep internasionalisme, yaitu bahwa segala sesuatu dapat diatasi ketika negara satu dengan negara lainnya saling ketergantungan. Kayak orang pacaran gitu, saling ketergantungan satu sama lain. Saling membutuhkan ya. Akhirnya kan kalau misalnya saling ketergantungan, otomatis kayak ya udah perangnya berakhir aja, damai aja, kita baikan aja gitu loh kalau dari konsep internasionalisme ini. Jadi inti dari konsep internasionalisme itu ya kalau mereka ini, kaum idealisme ini yakin bahwa mereka dapat menciptakan pemerintahan dunia yang damai. Kemudian dari perspektif idealisme inilah akhirnya muncul Liga Bangsa-Bangsa sebagai wadah perdamaian dunia. Ngomong-ngomong, Liga Bangsa-Bangsa itu apa ya, Mbak Devi? Liga Bangsa-Bangsa itu suatu organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara pada saat itu yang menang pada Perang Dunia Pertama. Oh gitu. Dibentuknya kapan ya, Mbak Devi? Jadi Liga Bangsa-Bangsa itu terbentuknya pada tanggal 10 Januari 1920-an. Oh gitu, teman-teman. Nah, kalau dari kaum idealisme nih, menurut perspektif idealisme, untuk mencegah terjadinya perang itu
kita itu harus bersama-sama, terus membicarakan mengenai kepentingan demi mendapatkan sesuatu atau tujuan yang lebih besar untuk mencegah perang, yaitu melalui wadah organisasi internasional. Nah, kalau contoh-contoh konfliknya itu kayak apa sih, Mbak? Jadi contoh-contoh konfliknya itu bisa kita lihat pada saat pendirian Liga Bangsa-Bangsa yang tadi. Tadi kan disebutin ya kalau mereka itu punya cita-cita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dari perdamaian dunia itu mereka percaya kalau kita bisa membentuk organisasi internasional itu dunia ini bakal damai-damai aja gitu. Karena di organisasi internasional itu kita bisa saling tergantung dan saling membutuhkan gitu kan. Tapi teman-teman perlu diketahui ya, ternyata pada prakteknya sendiri Liga Bangsa-Bangsa itu mengalami kegagalan. Oh, kenapa ya gagalnya? Gagalnya itu karena yang awalnya Liga Bangsa-Bangsa ini tuh menjadi wadah untuk mewujudkan cita-cita perdamaian dunia tadi menjadi apa ya, kayak semacam sarang konflik gitu. Oh, jadi wilayah konflik gitu ya, Mbak ya? Iya, jadi yang awalnya negara-negara itu saling ketergantungan, lama-lama juga mereka itu bakal apa ya, kayak mereka itu saling berhadapan dan bersitegang gitu loh. Kayak mereka tuh ada yang bikin aliansi negara Sendiri ini gitu sama ya. ini gitu. Yang aku inget sih itu ada 2 aliansi besar yang mendirikan Liga Bangsa-Bangsa juga. Jadi ada itu. Yang pertama itu ada Triple Entente, yaitu terdiri dari negara-negara Inggris, Prancis, Rusia. Oh iya iya. Terus yang kedua itu ada Triple Alliance. Itu terdiri dari Jerman, Italia, sama Austria. Terus Mbak, setelah adanya aliansi itu gimana tuh? Nah, jadi mereka itu jadinya perang tuh. Padahal kan awalnya tuh nih apa konsep dasarnya tuh kan mereka mau Damai gitu ya, mewujudkan perdamaian perdamaian. dunia dan gak mau ada perang-perang. Tapi pada kenyataannya mereka Perang berperang. gitu ya. Iya, Malah nggak ini ya, berarti konsepnya itu ya. iya. Karena belum terrealisasikan dengan baik gitu konsep idealismenya. Yang kalau contoh lainnya gimana, Mbak? Kalau contoh lainnya itu bisa kita ambil dari konflik kemarin nih. Oh, konflik Laut Cina Selatan itu. Iya, dari situ. Jadi di Laut Cina Selatan itu kawasannya itu meliputi perairan dan daratan dari gugusan 2 pulau besar, yakni Pulau Spratly sama Paracel. Itu gimana itu, Mbak? Jadi konflik ini tuh muncul melibatkan 6 negara. Apa aja tuh Mbak definisi negaranya? Negaranya itu semuanya ini dari itu ya, kebanyakan negara-negara Asia Tenggara. Kayak misalnya ada Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan juga, dan juga Tiongkok sendiri. Singapura nggak masuk ya? Nggak masuk. Karena mereka itu berbatasan langsung sama ini, wilayah yang diklaim sama Sama si Cina iya, ini. sama si Cinanya ini. Jadi kebanyakan tuh yang memang benar-benar negara yang berurusan tuh Bener-bener 6 berbatasan negara. banget gitu ya. 6 negara ini. Selain itu juga kawasan Laut Cina Selatan ini tuh banyak diincar negara-negara besar loh. Karena strategis ya, Mbak ya. Iya, lokasinya tuh strategis banget. Terus habis itu juga potensi ekonominya tuh juga tinggi. Oh, jadi kayak untuk melewat apa? Kayak jalur perkapalan gitu. Iya. Ini ya strategis ya buat lewat-lewat di situ Iya, ya, kayak Mbak. gitu jalur perdagangan lewat jalur laut ya maksudnya. Kayak gitu tuh strategis Laut Cina Selatan ini. Dan juga Tiongkok sama Amerika Serikat itu juga berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Jadi Tiongkok sama Amerika Serikat ini tuh punya suatu kepentingan keamanan energi. Jadi energy security negaranya dengan berupaya untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan ini. Gitu. Jadi intinya tuh konflik yang lagi booming kemarin-kemarinnya itu waktu Laut Cina Selatan itu gak jauh-jauh deh dari negara-negara besar. Karena ini ya perebutan wilayah yang strategis emang selalu jadi perebutan sih. Iya. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari perdamaian dalam perspektif idealisme dan juga contoh-contoh konfliknya. Oke, dari beberapa pembahasan yang udah dibahas tadi, kita udah bahas banyak banget tuh. Jadi untuk kesimpulannya dari
pengertian studi perdamaian deh. Apa ya, Kak? A few moments later. Jadi, perdamaian ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan budaya dan juga sosial. Serta studi perdamaian ini merupakan disiplin ilmu yang diturunkan dari ilmu hubungan internasional yang bertujuan untuk membahas mengenai masalah-masalah seputar konflik, perang, dan juga resolusinya. Oke, itu inti dari pembahasan mengenai pengertian studi perdamaian. Kalau untuk pengertian dari idealis sendiri apa ya? Idealis sendiri merupakan suatu perilaku atau sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, estetika, dan agama. Hal ini juga dapat mempengaruhi cara pandang terhadap pandangan hubungan internasional. Oke, itu pengertian dari studi perdamaian dan idealis. Nah, kalau studi perdamaian dalam perspektif idealis sendiri gimana nih, Kak? Nah, kalau perdamaian dalam perspektif idealis itu, pemikir-pemikir idealis itu yakin kalau yakin dan pasti kalau perdamaian itu bakalan terwujudkan nih. Yakin banget mereka kayak positive thinking aja gitu. Oke, itu ya inti dari pembahasan kita pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching, guys. See you. Itu udah. Bentar. 1, 2, 3.